Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni pada materi kedua, ya di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di mana kemarin kita sudah membahas definisi dari peserta didik, ciri-cirinya dan lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat dari pertumbuhan dan perkembangan dalam diri peserta didik. Untuk materi yang pertama, kemarin sudah saya share di Moodle kita. Silakan kalian buka, kemudian dipelajari. Jadi nanti karena materi 1, materi 2 dan seterusnya itu saling berkaitan. Nah, jadi materi yang sudah saya unggah itu mohon untuk di-download dan dipelajari. Kemudian jika saya menghimbau kalau kalian untuk mengisi presensi, itu mohon agar presensinya diisi pada saat jam perkuliahan, yaitu pada pukul 9. Jadi kemarin itu saya setting presensi kita dari pukul 9 sampai 9 malam. Nah, diusahakan dalam waktu 9 pagi sampai 9 malam itu kalian mengisi presensi untuk mata kuliah ini. Oke, next kita akan lanjut ke materi tentang hakikat dan pertumbuhan dari perkembangan peserta didik. Yang pertama ada pengertian dan perkembangan serta pertumbuhan peserta didik. Ya, pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material dari sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif juga dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari yang kecil menjadi besar, jadi yang sedikit menjadi banyak, dari yang sempit menjadi luas dan lainnya. Jadi artinya pertumbuhan itu selalu adanya perubahan yang sifatnya bisa bersifat kuantitatif ataupun juga bisa sifatnya sebagai sebab akibat dari adanya pengaruh suatu lingkungan. Yang pertama ada pertumbuhan atau grow, ya, di mana perubahan secara alamiah, secara kuantitatif pada segi jasmaniah atau dari segi fisik peserta didik. Nah, jadi setiap orang itu pasti mengalami suatu pertumbuhan dari segi fisik, ya. Kita nggak mungkin terlahir kemudian kita keluar dengan kondisi yang sedemikian rupa. Nah, pasti semua itu ada prosesnya sehingga kita sekarang tumbuh, berkembang menjadi diri kita yang sekarang, ya kan? Yang kedua, di mana pertumbuhan itu menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang sifatnya baru, di mana yang tadinya belum nampak, ya, dari organisme atau dari individu itu sendiri, baik yang sifatnya fisik maupun sifatnya psikis, termasuk adanya pola-pola perilaku dan juga sifat-sifat kepribadian dalam arti yang lebih luas lagi. Kemudian ada yang namanya kematangan atau masa kepekaan dalam diri individu, yang mana menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang adanya titik kulmasi atau suatu fase pertumbuhan. Nah, di mana yang kedua ada sebagai titik tolak dari kesiapan atau readiness dari suatu fungsi, ya, secara psikofisis untuk menjalankan fungsinya. Nah, jadi di mana individu itu mengalami suatu titik masa kepekaan atau masa kematangan, dan di mana dia sudah mulai bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, ya, mengendalikan pemikirannya dan lainnya. Nah, itu disebut pada masa kepekaan atau masa kematangan. Nah, kemudian ada juga tahapan latihan, ya, di mana latihan atau dalam suatu situasi belajar merupakan praktek atau pengulangan dari suatu perbuatan atau satu keterampilan verbal untuk dapat dikuasai. Ya, jadi merupakan praktek atau pengulangan dari suatu perbuatan atau juga mungkin bisa berupa suatu keterampilan verbal atau berbahasa, harus ada suatu yang dapat dikuasai.
Kemudian ada kegiatan jasmani, yaitu di mana adanya latihan bagi otot-otot ya. Jadi pas seseorang itu masih bayi, mungkin latihan ototnya juga beda dengan mereka yang sudah bisa berjalan. Yang bisa berjalan, yang baru bisa berjalan, masa latihan ototnya juga bisa berbeda dengan mereka yang sudah berlari dan terus sebagainya. Kemudian ada belajar, ada tahapan belajar, di mana tahapan belajar ini menunjukkan kepada perubahan pada pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek-aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu yang telah tiba masa pekanya. Ya tadi, jadi pada batas-batas waktu yang telah tiba masa pekanya. Nah, jadi baru pada tahapan belajar. Perbedaannya adanya perubahan-perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil belajar yang berlangsung secara intensional atau dengan sengaja diusahakan oleh individu tersebut. Ya, jadi dia memang sengaja, adanya perilaku perubahan itu dihasilkan dari hasil belajarnya. Ya, tadi secara intensional. Jadi merupakan usaha yang disengaja individu agar dia adanya pola perubahan pada diri individu tersebut. Perbedaannya adanya lagi adalah perubahan-perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil belajar secara langsung, secara intensional atau yang sengaja diusahakan oleh individu yang bersangkutan. Tadi ya, sedangkan perubahan itu maksudnya adalah perubahan dalam arti atau dalam makna. Dalam makna apa? Dalam makna pertumbuhan dan kematangan yang berlangsung secara alamiah dan jalannya pertambahan waktu atau usia yang ditempuh oleh yang bersangkutan. Ya, jadi makanya beda pemikirannya antara anak-anak SMA, anak-anak remaja, kuliahan seusia kalian dengan orang-orang dewasa. Karena tadi pertumbuhan dan kematangannya itu juga berjalan secara alamiah. Jalannya juga bertambah sesuai dengan waktu dan usia yang sudah ditempuh oleh individu yang bersangkutan. Itu ya. Kemudian ada definisi perkembangan ya, di mana definisi perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik yang menyangkut fisik secara jasmaniah maupun psikis secara rohaniah. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi atau terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi ya. Jadi itu berlangsung, tadi saya sampaikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu akan berlangsung terus-menerus ya sepanjang hayat, semasa hidupnya, dan sifatnya adalah involusi dan sifatnya itu terus berkembang ya, sifatnya itu akan terus berkembang, di mana perkembangan mengandung makna adanya pemunculan dari sifat-sifat yang baru. Nah, tadi jadi muncul sifat-sifat baru yang berbeda dari sifat-sifat sebelumnya, yang mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu yang menuju kesempurnaan, di mana merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Nah, jadi pastinya yang disebut dengan perubahan itu akan ke depan dan sifatnya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kemudian sifatnya juga sistematis. Nah, jadi berurutan ya, sifatnya itu sistematis perubahan itu ya. Yang pertama, sifat perubahan itu adalah sistematis, di mana perubahan itu saling berketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Jadi mereka itu saling bergantungan tapi sifatnya harmonis, yang memang harus bergantungan gitu ya. Contohnya adanya kemampuan berjalan anak, di mana kemampuan berjalan anak itu diikuti dengan seiringnya kematangan otot-otot kaki mereka. Nah, di mana otot-otot kaki itu sudah siap, otot-otot kaki itu sudah kuat, maka anak itu ya kematangan itu akan mengikuti adanya perubahan, yaitu anak itu bisa berjalan.
atau adanya keinginan remaja untuk memperhatikan otot kakinya. Nah, di mana remaja itu kita anggap otot kakinya otomatis lebih kuat daripada anak yang usia 2 sampai 5 tahunan, ya kan? Kemudian yang berikutnya ada progresif, di mana progresif merupakan perubahan yang terjadi, ya, yang terjadi bersifat perubahan yang terjadi yang sifatnya maju, meningkat dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif psikis. Contohnya adanya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari yang pendek menjadi tinggi, dari yang kecil menjadi besar, dan adanya perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada pengetahuan yang lebih kompleks. Terus tadi yang berikutnya adalah sifatnya berkesinambungan, ya, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu sifatnya berkesinambungan, yaitu adanya perubahan pada fungsi organisme yang berlangsung secara berurutan, beraturan, dan tidak terjadi secara kebetulan atau terjadi secara loncat-loncat, ya, nggak bisa terjadi secara loncat. Jadi tadi berurutan, jadi dia sistematif, progresif, dan berkesinambungan. Contohnya tadi yang disampaikan, untuk dapat berdiri maka dia harus sebelumnya sudah menguasai tahapan-tahapan perkembangan, ya. Jadi sebelum berdiri kira-kira apa sih? Ya, mungkin ada kemampuan duduk atau merangkak. Jadi duduk, merangkak, kemudian anak itu bisa berdiri. Jadi berarti kan dia sudah menguasai atau sudah melewati tahapan-tahapan perkembangan sebelumnya untuk dia dapat sampai pada pertumbuhan yang sekarang. Jadi sifatnya berkesinambungan. Kemudian ada ciri-ciri umum dari perkembangan, ya, di mana ciri-ciri umum dari perkembangan adalah terjadi perubahan dalam aspek fisik dan juga psikis pada anak. Terjadinya perubahan pada proporsi, ya, tadi terjadinya perubahan dalam proporsi. Lenyapnya tanda-tanda lama. Nah, lenyapnya tanda-tanda lama dan diperolehnya tanda-tanda baru. Jadi lenyapnya tanda-tanda lama tadi, untuk bisa berdiri maka anak itu harus melewati fase duduk dan merangkak. Jadi lenyapnya tanda-tanda lama, kemudian adanya tanda-tanda baru. Prinsip-prinsip perkembangan, ya. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Tadi saya sampaikan bahwa perkembangan itu sifatnya maju, terus-menerus sepanjang hayat, ya kan? Jadi perkembangan itu sifatnya tidak pernah berhenti. Dimana yang kedua, semua aspek perkembangan itu saling mempengaruhi. Tadi saya sampaikan bahwa aspek perkembangan itu adalah berkesinambungan, jadi saling mempengaruhi dan sifatnya harmonis. Meskipun dia saling mempengaruhi tapi sifatnya adalah harmonis. Kemudian perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Nah, perkembangan itu mengikuti polanya tertentu dan arahnya juga tertentu, tergantung dari perkembangannya, perkembangan psikis atau perkembangan fisik. Nah, yang keempat, adanya perkembangan yang terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, ada juga beberapa perkembangan yang terjadi tapi dalam jangka waktu yang berlainan. Jadi tergantung dari kesiapan atau kematangan individu. Nah, yang kelima, jadi setiap fase perkembangan atau proses perkembangan itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi ada ciri-ciri tersendiri dari setiap fase perkembangan. Yang keenam, setiap individu normal, ya, yang jelas setiap individu normal, orang normal itu dia akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Oke, itu tentang hakikat dari pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan untuk materi yang kedua. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan bersama, ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.